Ibrani 6 ayat 15 berkata demikian. Setelah menunggu dengan sabar, Abraham menerima apa yang dijanjikan kepadanya. Sekali lagi dikatakan dalam Ibrani 6 ayat 15 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Setelah menunggu dengan sabar, Abraham menerima apa yang dijanjikan kepadanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk sebagian banyak orang menanti dan menunggu dengan sabar waktunya Tuhan, dengan sabar menanti dan menunggu janjinya Tuhan adalah suatu hal yang sangat membosankan. Ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak gereja Tuhan, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan berkata di dalam hatinya, menanti dan menunggu waktunya Tuhan dengan sabar adalah sesuatu hal yang membosankan, adalah sesuatu yang pada akhirnya sia-sia. Nah, banyak anak-anak Tuhan, banyak pelayan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam menanti waktunya Tuhan, dalam menanti perkenanannya Tuhan, dalam menanti jawaban doa dengan sabar, mereka merasa ini adalah hal yang sangat membosankan. Sebagai contoh, suami berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku rindu istriku berubah. Dia tidak kasar lagi, dia tidak cerewet lagi. Tapi faktanya tidak berubah, justru semakin menjadi-jadi. Nah, banyak orang Kristen, banyak orang percaya, banyak pelayan Tuhan kalah dalam waktu penantian. Padahal firman Tuhan berkata, Yesus mengikat janjinya dengan sumpah. Banyak orang berkata ini hal yang membosankan. Banyak orang berkata sia-sia nunggu waktunya Tuhan. Saya udah lama berdoa, tapi sakit saya gak disembuh-sembuhkan. Saya sudah pergi ke gereja, saya sudah kembalikan persembahan persepuluhan, saya sudah kasih persembahan, tapi saya gak kaya-kaya. Lama. Tuhan itu terlalu lama untuk menolong rumah tangga saya. Bosan saya doa terus, ke gereja terus, pelayanan terus, setia terus. Tetapi faktanya saya masih miskin, saya masih susah, saya masih dalam hidup perceraian, ingin bercerai, rumah tangga makin hancur berantakan, dagang masih belum laku, bisnis makin hancur. Sampai kapan Tuhan? Buat sebagian banyak orang merupakan suatu hal yang membosankan. Menunggu waktunya Tuhan, menunggu janjinya Tuhan sangat membosankan. Bahkan ada di antara kita yang berani berkata, sia-sia kita berdoa selama ini, Tuhan gak sembuhkan sakit saya. Sia-sia saya berdoa selama ini, Tuhan gak menjamah hati suami saya. Sia-sia saya pergi ke gereja, sia-sia saya melayani selama ini, toh hutang saya gak pernah lunas-lunas. Sia-sia saya mengabdikan diri saya dalam pelayanan, hutang orang tua saya gak lunas-lunas. Penyakit papa saya tidak disembuhkan, penyakit orang tua saya tidak disembuhkan. Semuanya pada akhirnya berkata sia-sia. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita berani berkata sia-sia menunggu waktunya Tuhan, ketika kita berani berkata bosan saya berdoa, maka yang akan mengambil alih kehidupan kita adalah tipu muslihat iblis. Iblis akan terus kipas-kipasin kita. Shalom Pastor Elisa, selamat bergabung. Iblis akan terus kipas-kipasin kita untuk berkata, tuh kan, Tuhanmu gak sanggup, Tuhanmu gak bisa, Tuhanmu payah, gak bisa tolong, Yesusmu payah, gak bisa selesaikan hutangmu.
Saudaraku terkasih dalam Tuhan, banyak orang gak sabar menanti waktunya Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan gak sabar menanti waktunya Tuhan. Pinginnya cepat terkenal, pinginnya gerejanya ingin ribuan, pinginnya gerejanya besar. Mereka mengukur kesuksesan hanya melalui pujian manusia, tetapi tidak dengan perkenanan Tuhan. Yang besar belum tentu Tuhan berkenan, dan yang kecil juga belum tentu Tuhan tidak berkenan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar percaya menantikan waktunya Tuhan. Mari kita belajar untuk menantikan janjinya Tuhan dengan sabar. Karena saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini banyak orang pada akhirnya ingin mengambil jalan pintas, ingin serba cepat, ingin serba instan. Semua orang hari-hari ini ingin serba cepat, ingin serba instan, ingin serba pokoknya now and today. Sehingga pada akhirnya mereka memilih mengambil jalan pintas daripada kita terus tutup mata, lipat tangan dan berlutut. Saudara, semua akan indah pada waktunya Tuhan. Amin. Suami kita dipulihkan, nanti indah pada waktunya Tuhan. Mama papa kita disembuhkan penyakitnya, nanti indah waktunya Tuhan. Jangan mendikte Tuhan. Belajarlah menantikan waktunya Tuhan. Jangan mau ikut-ikutin orang, Bapak Ibu Saudara, yang sekedar mengambil jalan pintas, yang sekedar hanya ingin instan, ingin cepat-cepat, ingin buru-buru, ingin terus terkenal, ingin terus sekedar viral pelayanannya. Jangan, saudara. Siapa yang naiknya cepat, dia akan juga jatuh lebih cepat. Sabarlah menanti waktunya Tuhan. Hari-hari ini banyak orang mencari mujizat dan kesembuhan, maunya cepat-cepat. Pokoknya saya mau ikut KKR Pastor Verona, pokoknya harus sembuh Tuhan. Pokoknya saya harus bisa jalan, pokoknya telinga saya harus mendengar, mata saya yang buta harus melihat. Bos, jangan cepat-cepat. Tenang saja. Saya selalu bilang kesembuhan dan mujizat itu gak penting kalau dalamnya gak ada Yesus. Saudara harus menerima mujizat yang di dalamnya ada Yesus. Kalau gak ada, bahaya saudara. Bahaya. Hari-hari ini banyak orang dalam karir, dalam pekerjaan, ingin cepat kaya, ingin bisnisnya meledak, ingin pelayanannya meledak, maunya selalu mencari jalan pintas. Pokoknya cari jalan pintas saja. Sama seperti orang hari-hari ini, anak-anak muda atau siapapun yang ingin mencari pasangan hidup, dan juga suami istri yang ingin punya anak. Mereka pada akhirnya karena tidak sabar menanti waktunya Tuhan, mereka ambil jalan pintas. Istri orang diambil, yang penting saya dapat pasangan. Suami orang diambil, yang penting saya dapat pasangan. Pergi ke dukun, pergi ke paranormal, yang penting saya bisa punya anak. Mau ke dukun kek, mau ke paranormal kek, mau ke debong pisang kek, yang penting istri saya bisa hamil, bisa bunting gitu loh. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sabarlah menanti waktunya Tuhan. Sabarlah menanti janjinya Tuhan. Tuhan tidak akan lalai dan lupa menepati waktu dan janjinya yang Dia telah tetapkan. Pelayan-pelayan Tuhan, ayo jangan berlomba-lomba untuk viral. Berlombalah untuk memviralkan nama Yesus. Buat pendeta-pendeta juga minta maaf, bukan saling mengajarkan, saya hanya mengingatkan. Jangan ingin viral, nanti bahaya kamu bisa jatuh dalam dosa. Tetapi ayo kita sama-sama bergandengan tangan. Bagaimana caranya kita memviralkan nama Yesus Kristus, agar seluruh lidah, seluruh mulut mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudara. Jangan semuanya kepingin terkenal, kepingin dipandang. Ayo kita, ini udah akhir zaman, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Malu kita mau viral. Mari kita perkenalkan Yesus. Saya ingin kasih tahu sama kamu, kalau kamu sakit, kamu percaya sama Yesus,
Yesus akan sembuhin kamu. Ini yang benar. Buat pelayan-pelayan mujizat, buat pelayan-pelayan kesembuhan, jangan cantumkan namamu di setiap kesaksian. Jangan cantumkan namamu di setiap video kesaksian. Karena yang menyembuhkan orang sakit bukan kamu, bukan pendeta, bukan saya, tetapi kuasa Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin, saudara. Di Instagram Jesus Counseling Center tinggal beberapa puluh lagi, akan genap 1000 kesaksian, kesembuhan dan mujizat terjadi setiap hari. Dan semuanya all about Jesus. Semuanya karena Yesus. Ayo gereja-gereja Tuhan, jangan ambil jalan pintas. Emang kenapa kalau kita melayani 10 orang? Emang kenapa kalau kita melayani 20 orang? Emang kenapa gereja pengembalaan kita kalau 30-40 orang? Tuhan ada di gereja 40 orang, dan Tuhan juga ada di gereja ribuan orang. Di mana nama Yesus dipanggil, di situ Dia ada. Amin, Bapak Ibu. Dalam mencari rezeki juga sabar. Dalam dagang, dalam usaha, dan sabar. Jangan ingin buru-buru dapat untung. Jangan ingin buru-buru cepat kaya. Oh, saya mau punya mobil baru, saya punya rumah baru. Akhirnya kalau kita nggak sabar dalam berbisnis, dagang, usaha, pelayanan, kalau kita nggak sabar dalam menantikan waktunya Tuhan untuk menantikan keturunan, menantikan anak, akhirnya kalau kita nggak sabar dalam menantikan pasangan hidup yang bukan dari Tuhan, akhirnya kita menghalalkan tiga hal. 3H: halal, haram, hajar. Mau halal kek, mau haram kek, caranya pokoknya hajar. Yang penting saya punya pasangan hidup. Saya udah umur 30, saya udah umur 32, tapi sampai hari ini belum nikah-nikah juga. Om-om kumisan juga gak apa-apa boleh. Udah duda 5 kali juga gak apa-apa boleh. Udah reot, sis. Udah habis isep tenaganya sama perempuan itu 5 kali duda. Apa yang mau diharapin? Buat ibu-ibu, buat suami-suami yang gak sabar untuk mendapatkan keturunan, jangan pergi ke paranormal, jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke tukang kuambia. Coba tolong dilihatin deh, kok kira-kira bisa bunting gak bini gue? Bisa, sabar. Sabar. Sabar menanti waktunya Tuhan. Jangan ingin cepat-cepat. Jangan-jangan di waktu seolah-olah sepertinya Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak menjawab. Jangan-jangan di situ Tuhan ingin melihat hati saudara dan hati saya. Amin, saudara. Sabar. Jangan sampai kita halal, haram, hajar. Jangan. Istri orang diambil, laki orang diambil, anak orang dibuntingin karena saking gak punya anak. Waduh, anak tetangga boleh juga tuh amo itu. Bilang aja gak sengaja accident. Jangan, Bapak Ibu. Pelayan-pelayan Tuhan juga sabar. Jangan buat berita yang viral-viral. Sabar ya. Saudara harus sabar. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk tetap sabar. Sama seperti Abraham dalam menantikan waktunya Tuhan. Abraham sabar menanti. Dia sabar. Meskipun mungkin banyak yang mencemooh. Kamu udah kaya, namanya terkemuka, tapi kok belum punya anak sih? Saudara, terkadang ya, uang yang kita punya, nama besar yang kita punya, jabatan yang kita punya, gak menjamin buat hidup kita senang. Contohnya Abraham tuh. Abraham udah punya segalanya. Abraham kaya raya, punya istri yang cantik namanya Sarai, punya gundik yang banyak, tapi gak punya anak. Waktu gak punya anak, bingung Abraham. Ini harta mau dikasih ke siapa? Masa sih gundik saya yang dapat? Masa sih pengikut saya yang dapat? Makanya Bapak Ibu Saudara, harta, kedudukan,
Ya, posisi, bahkan istri yang cantik, suami yang ganteng, nggak selama-lamanya membuat kita damai, sejahtera, dan tenang. Dikasih oleh Tuhan, praise the Lord. Abraham sabar. Waktu Abraham sabar, akhirnya Abraham dapat anak namanya Ishak. Nah, waktu dia mendapatkan Ishak, Bapak Ibu Saudara aku terkasih dalam Tuhan, apa hidupnya tenang? Enggak, masalah makin banyak lagi. Ishak berkelahi dengan Ismail. Akhirnya Sarai dan Hajar berantem mereka semua. Main usir-usiran. Satu anak pembantu, satu anak gundik, satu anak majikan. Berarti Bapak Ibu Saudara, yang sangat kita perlukan dalam hidup ini adalah Yesus. Amin. Waktu kita belum punya harta, kita bilang sama Tuhan, Tuhan berkati kami dengan harta. Waktu Abraham sudah punya harta, apa Abraham hidupnya tenang? Enggak tenang. Abraham sudah tua renta, Sarai pun sudah mati haid. Sarai cantik loh Bapak Ibu. Kitab suci mengatakan tidak ada perempuan secantik Sarah. Amin. Sampai Firaun pun suka sama Sarai. Bahkan orang-orang lain suka, ingin mengawini Sarai. Tetapi istri cantik tidak jaminan hidupnya enak. Sebaliknya juga gitu. Sarah mempunyai suami yang luar biasa, namanya Abraham, orang yang terpandang, orang yang memiliki kekayaan. Tapi dia juga orang yang gak bisa kasih keturunan dalam kehidupan Sarah. Nih, gondoknya di sini nih. Semuanya punya, tapi satu dikunci sama Tuhan. Artinya saudara dan saya harus fokus dengan Tuhan Yesus. Semuanya harus fokus ke Yesus. Sama-sama katakan dengan saya harus fokus kepada Yesus. Semuanya sama-sama katakan dengan saya harus fokus kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Nah, ini yang mau kita pelajari. Berkat apa yang akan diterima bagi orang yang sabar dalam menantikan waktunya Tuhan. Orang yang menantikan waktunya Tuhan, pasti akan ada perhitungannya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan memperhatikan hamba-hambanya, anak-anaknya, ahli warisnya, untuk tetap sabar. Ibrani 6 ayat 15. Bacanya agak besaran dikit. Setelah menunggu dengan sabar, Abraham menerima apa yang dijanjikan kepadanya. Amin. Setelah menunggu dengan sabar, garis bawahi, Abraham menerima apa yang dijanjikan kepadanya. Kejadian 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah sebagaimana dia telah berfirman, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang telah difirmankannya. Tuhan memperhatikan Sarah sebagaimana dia telah berfirman. Jadi di pasal 18, Teofani Elohim menjumpai Abraham dan berkata, Abraham, Abraham, di manakah istrimu Sarai? Aku ingin mengatakan bahwa istrimu tahun depan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan memberikan namanya kepadanya Ishak. Tapi apa yang Sarah lakukan dan Sarah perbuat, Sarah tidak percaya. Sarah meresponinnya dengan tertawa. Apakah mungkin orang yang sudah mati haid seperti saya bisa memiliki anak? Sedangkan tuanku Abraham sudah lanjut usia. Tetapi Tuhan berkata dan Tuhan berfirman, Dia telah berfirman dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang telah difirmankannya. Tuhan memperhatikan. Jadi berkat yang pertama yang diterima bagi orang yang sabar dalam menantikan waktunya Tuhan, maka Tuhan Yesus akan memperhatikan dan menjawab doa orang yang sabar tersebut. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya akan diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan akan mendengar doa saya. Amin. Tuhan memperhatikan Sarah. Tuhan memperhatikan Abraham. Dia perhatikan pergumulan dan ketekunan serta kesetiaan Sarah dan Abraham. Dia menanti, meskipun harus diolok-olok,
Meskipun harus diledekin, ya udah tua bangka, udah peot, udah buyutan, udah gak bisa hamil, udah gak bisa menstruasi. Manusia boleh merendahkan, tapi Yesua akan meninggikan. Amin. Manusia merendahkan kita, tapi Yesus akan meninggikan kita. Gak apa-apa, mungkin ipar kita bilang, kok lo belum punya anak sih? Kok lo belum berhasil sih? Kok usaha lo gini-gini aja sih? Kok gereja lo sepi sih? Gak apa-apa. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, kalau saudara ngerti bahasa asli, dalam nas ini itu dikatakan begini: Yahweh memperhatikan Sarah sebagaimana Yahweh telah berfirman, dan Yahweh melakukan kepada Sarah seperti yang Yahweh janjikan. I am that I am. Aku adalah aku Tuhan yang tidak berdusta. Meskipun Sarah tidak percaya, meskipun Abraham tidak percaya, orang yang sabar akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dalam kehidupannya. Meskipun kita diomongin banyak orang, meskipun kita direndahin banyak orang, Tuhan pasti akan menjawab pergumulan, dan Tuhan pasti akan mengabulkan kerinduan doa. Amin, Bapak Ibu. Memang nih ya, kalau kita lagi merintis dalam segala aspek, mau itu bisnis, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, waktu kita merintis, itu gak ada orang yang mau deket kita, Bapak Ibu. Gak ada orang yang mau kenal kita. Karena asumsi banyak orang pikir, nanti saya dipinjemin nih modal nih, nanti saya diminta tolong begini, nanti saya direpotin. Tetapi sebaliknya, ketika kesuksesan itu telah diberikan oleh Tuhan dalam karir kita, dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita, minta maaf, jangankan manusia, anjing akan ada di bawah telapak kaki kita. Binatang hewan akan mendekati kita, karena kita sudah terkenal, karena kita sudah berhasil, karena kita sudah memiliki anak. Baru mertua-mertua datang, oh iya menantu saya yang cantik udah punya anak sekarang, anaknya cakep loh, baru disayang. Makanya sabar aja, sabar, jangan baperan gitu, jangan tersinggung. Dalam membangun gereja Tuhan Jesus Christ dan saudara, saya menjalankan visi Tuhan bersama dengan tim penggembalaan saya. Saya banyak mendengar selintingan statement-statement dari pendeta-pendeta juga yang cukup senior, yang cukup sudah berpengalaman. Kok mereka milih timnya salah-salah ya? Ya saya nggak boleh baper, saya nggak boleh perasaan, wah kurang aja tuh, bacotnya saya sobekin tuh. Enggak, saya tenang nih saudara. Saya percaya apa yang Tuhan tuntun. Saya bangun bersama beberapa orang. Ada yang pergi, ada yang keluar, ada yang meninggalkan karena satu dan lain hal. Saya diminta Tuhan, jangan baper, jangan kecewa. Satu hari kelak Dia akan lihat aku lewat hidupmu dan gereja ini. Kita selalu saja ingin mencari pembenaran diri. Ayo sekarang dong Tuhan, buat gereja saya rame, biar semua orang lihat saya. Nah, tujuannya aja udah salah. Biar semua orang lihat bahwa saya bisa. Pengakuan diri. Ayo buat saya berhasil sekarang Tuhan, supaya saudara-saudara saya kagum sama saya, gak menghina saya. Buat saya kaya sekarang. Sabar. Kalau mau cepat-cepat ya tuyul saudara. Sabar aja. Karena orang yang sabar, Tuhan, Yesus atau Yesua akan mengingat dan menjawab doa-doa kita. Buat setiap saudara,
menikah, buat setiap saudara yang ingin punya pasangan hidup, sabar. Hinaan seringkali itu menjadi vitamin buat iman kita. Betul. Betul. Yahweh mengingat Abraham. Yesua mengingat Abraham. Dan Yesua yang sama akan mengingat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, setelah ini kembali saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara untuk kesembuhan. Ya, saya setelah firman, saya kembali ingin berdoa buat kesembuhan saudara. Makanya buat setiap saudara-saudara yang keluar, saya bilang, saudara kehilangan peluang emas untuk disembuhkan Yesus. Yang harusnya udah sedikit lagi saudara terima kesembuhan, saudara keluar. Ya udah, saudara seperti kue bolu bantet yang harusnya matang tapi dipaksakan dipotong untuk dimakan. Rasanya bantet. Oke? Yang kedua, Yesaya 40 ayat 31. Berkat apa yang akan diterima bagi orang yang sabar dalam menantikan waktunya Tuhan? Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diperbaharui kekuatannya. Mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diperbaharui kekuatannya. Orang yang menanti-nantikan Yahweh akan diperbaharui kekuatannya. Mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berkat apa yang akan diterima bagi orang yang sabar dalam menantikan waktunya Tuhan? Yang kedua, berkatnya adalah Tuhan akan memberikan kekuatan, kesabaran yang baru dalam kehidupannya. Kesabaran kita akan terus diperbaharui. Artinya fokus kita terhadap janji Tuhan, fokus kita terhadap visi Tuhan akan terus diperbarui. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan iri lihat orang tiba-tiba dia kaya. Jangan iri, karena hidup itu ngeri, saudara. Hari ini dia bisa kaya, besok bisa melarat. Hari ini dia bisa terkenal, besok dia terbalik, terkenal tapi dalam penjara, terkenal dalam kasus-kasus. Makanya saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang sabar akan diberikan kekuatan. Kekuatannya dibaharui. Saudara, saya ingin bersaksi sedikit. Dulu Tuhan pernah berkata dan memberikan saya penglihatan. Tahun 2007. Tahun 2007 saya di 2007, 2008, 2009. Tahun 2009 saya diberi penglihatan oleh Tuhan bahwa saya akan memiliki istri namanya Mega. Dulu saya hubungan perteman, pacaran sama dia. Tapi satu kali Tuhan kasih lihat saya penglihatan. Tuhan buka gitu penglihatan, saya lihat ada saya, ada istri saya, di tengah-tengahnya ada putri, ada anak perempuan. Jadi bertiga begini, saya dikasih penglihatan sama Tuhan Yesus. Ada saya, ada istri saya, gini ya posisinya ya. Dan di tengah-tengahnya ada anak saya, ada perempuan. Tuhan memberikan kekuatan, atau Yahweh memberikan kekuatan bagi orang yang sabar menanti. Tahun 2009 saya melihat penglihatan itu. Saya nikahi istri saya tahun 2015. Saudara bisa bayangin. Ada banyak hamba Tuhan bilang begini, pacarmu itu, si Mega, itu bukan dari Tuhan. Putusin aja, tinggalin aja, itu bukan dari Tuhan, percaya deh. Yang ngomong bukan satu pendeta, lebih dari 10 pendeta.
Mega itu bukan dari Tuhan, terus dari setan. Dia bukan pasanganmu. Bahkan saya sampai ditawari sama salah satu pejabat tinggi negara untuk berjodoh dengan anaknya, untuk bersama-sama dengan anaknya, menikahi anaknya. Seluruh fasilitas saya sudah disediakan pada waktu itu, karena dia tahu saya hanya sekedar pacaran dan dia mau anaknya menikah dengan pendeta. Dan kebetulan saya dulu sudah jadi pendeta, tetapi belum menikah. Dan saudara, saya sabar menanti waktunya Tuhan. Saya sabar menanti waktunya Tuhan. Seringkali ada, aduh, nikah nggak ya, jadi nggak ya? Tapi saya ingat firman Tuhan ini, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan dibaharui kekuatannya. Amin, saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya pasti menikah dengan anakmu. Dan puji Tuhan, saudara, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 tahun saya sabar menantinya. Dan akhirnya saya menikah dengan istri saya. Dan waktu istri saya hamil, kita nggak tebak-tebakan cewek apa cowok ya, cewek apa cowok ya. Karena tahun 2009 apa 2007 saya lupa, Tuhan udah kasih dia saya. Ada anak perempuan di tengah-tengah. Makanya saya bilang, duh Tuhan, namanya siapa ya? Namanya Lovely Tehila. Saudara, kalau orang sabar, kekuatannya akan dibarui oleh Tuhan. Jangan mau terkecoh. Tuhan mau kasih kita 1 triliun, jangan mau terkecoh dengan 1 miliar 700 juta, 800 juta, 2 miliar, 100 miliar. Jangan mau terkecoh. Fokus saja dengan 1 triliun. Karena cepat atau cepat kita akan sampai di waktunya Tuhan. Amin. Sabar saja, sabar saja. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Saudara ini yang lagi sakit, saya mau berdoa nanti setelah ini. Sabar ya. Kalau saudara sabar, saudara akan disembuhkan. Saudara yang ingin punya anak, saya nggak mungkin berdusta, karena tadi pagi Roh Kudus bilang, doakan yang ingin punya anak. Tugas saya adalah mendoakan. Tugas saudara adalah sabar menanti waktunya Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, setelah ini kita akan kembali berdoa. Setelah ini kita akan kembali berdoa untuk Bapak Ibu Saudara terkasih sekalian. Yakobus 5 ayat 7. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani dengan sangat sabar menantikan buah yang berharga dari tanahnya sampai turun hujan awal dan hujan akhir. Yang ketiga, berkat apa yang akan diterima bagi orang sabar dalam menantikan waktunya Tuhan? Yang ketiga adalah dia akan menerima buah dari hasil kesabarannya. Ketika saudara sabar menanti waktunya Tuhan, Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan sembuhkan saya yakin dan percaya, maka saudara akan memakan buah kesembuhan dari kesabaran saudara. Tuhan, saya percaya saya pasti akan memiliki anak, memiliki keturunan, maka saudara akan percaya, akan menerima buah dari hasil kepercayaan saudara. Kandungan saudara dibukakan dan ditaruh nafas ilahi. Alhamdulillah. Amin Bapak Ibu. Sabar. Hari ini saya sudah melihat benih-benih taburan yang saya tabur. Saya punya keluarga sendiri di gereja. Kami memang masih berpindah-pindah, tapi kami melihat Tuhan punya banyak cara untuk saya dan teman-teman saya menikmati hasil taburan. Orang yang sabar menantikan Tuhan, ia seumpama petani yang akan menabur di musim hujan awal dan hujan akhir. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati malam hari ini. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara.